Raja Iblis dengan cepat mengubah tubuhnya menjadi setengah iblis untuk pertempuran. Dia membalik tangannya, memanggil tombak emas di tangannya. Petir perak muncul dari permukaannya. Tombak mengeluarkan gulungan guntur sebelum kabur dari pandangan. Muncul di depan Hani beberapa saat kemudian. Itu menyerang dengan keras saat diselimuti petir. Raja Iblis segera menyerang tanpa sepatah kata pun. Hati Hani bergetar, tapi dia sudah siap. Tanpa pikir panjang, dia melambaikan benda yang dia sembunyikan di lengan bajunya. Cahaya perak menyala di depannya, diikuti oleh kemunculan aneh dari teratai sebesar 1 meter. Tombak emas menghantam teratai di tengahnya. Letusan besar terdengar, dan teratai perak bergoyang dengan keras. Cahaya Buddha 7 warna memancar dari tengahnya. Tombak itu diblokir, dan cahaya dari teratai memudar, tetapi tampaknya tidak terganggu. Hani dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya saat guntur tiba-tiba terdengar dari punggungnya, di mana sepasang sayap putih dan biru muncul. Dengan kepakan lembut, dia muncul lebih dari 30 meter. Sebuah cibiran muncul di wajahnya saat dia melihat kedua iblis itu. "Saya badai petir." Fengxi berteriak dengan marah saat melihat sayap itu dan tubuhnya bergetar. Cahaya merah menyala di tangannya, memanggil sepasang kapak pendek. Dia melambai ke mereka, mengirim mereka ke Hani dengan coretan merah tua. Hani dengan dingin menatap iblis itu dan mendengus. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kabut biru. Itu berisi kuali yang berukuran beberapa inci, kuali surgawi. Hani melafalkan teknik jejak artefak dalam pikirannya, dan sebuah cincin yang jelas terdengar dari kuali. Tutupnya terbuka. Angin bertiup ke arah Hani saat 2 garis merah tua itu tiba di atas kepalanya. Mereka berputar, tepat saat mereka akan membelah, hampir pasti akan mencabik-cabiknya. Tapi Hani hanya mengulurkan jarinya ke kuali di depannya dan menjentikannya. Bang, masa benang biru melesat keluar, memenuhi udara dengan cahaya biru dan membungkus 2 garis merah tua. Fengxi sangat terkejut dan buru-buru memerintahkan hartanya untuk membebaskan diri. Tetapi terlepas dari perintahnya, dia melihat kapak diseret ke dalam kuali kecil dan koneksi mentalnya dengan mereka terputus. Ketika Fengxi melihat itu, dia tercengang. Fengxi merasakan hawa dingin di punggungnya. Kedua kapak itu adalah sesuatu yang dia peroleh dari seorang kultivator jiwa baru lahir yang dia bunuh. Mereka memiliki banyak kemampuan yang tidak biasa. Tetapi mereka tidak dapat mengaktifkannya dan ditangkap oleh kuali kecil yang biasa-biasa saja itu dengan mudah. Akhirnya dia sadar saat ini Hani bukan lagi kultivator formasi inti yang melarikan diri untuk hidupnya. Setelah serangan pertamanya gagal, Raja Naga Emas tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia memanggil tombak emas dengan lambaian tangannya dan berkata, "Rekan Daos Feng, hati-hati. Kuali kecil itu adalah kuali surgawi dari legenda manusia. Akan lebih baik bagi kita untuk menyerang bersama." "Kuali surgawi ya? Ayo lakukan apa yang Anda katakan. Selama kita membunuh orang ini, aku akan memberikan kuali untukmu. Yang saya inginkan hanyalah sayap badai petir yang diambil dariku." "Sepakat." Raja Naga tertawa liar dan baju besi emas bersinar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari tubuhnya saat tubuhnya naik ke udara seperti matahari yang terik. Jelas, iblis itu mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya sepenuhnya. Kemudian, peristiwa yang tidak terbayangkan terjadi. Raja Naga menjerit panjang dan cahaya kabur dari bawah tulang rusuknya, menghasilkan sepasang lengan bersisik emas. Kedua lengan itu mencengkeram udara dan cahaya menyala. Salah satu lengan memegang pedang putih sepanjang 1 meter, sementara yang lainnya memegang perisai kecil yang berkilau. Perisai itu diisi dengan sisik seukuran koin. Tampak seperti disempurnakan dari sisik Raja Naga sendiri. Iblis itu kemudian mengarahkan satu-satunya tangan bebasnya ke langit dan membentuk gerakan mantra, seolah-olah menggunakan teknik rahasia. Ketika Hani melihat itu, dia menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi cemberut. Kata-kata pelat asal suci muncul di benaknya bersama dengan hubungannya dengan iblis penatua. Fengxi merobek jubah di tubuhnya untuk memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang telanjang. Dia kemudian menurunkan tubuhnya dan memperlihatkan 2 tonjolan di punggungnya, diikuti dengan sayapnya yang terbentang. Masing-masing sayap memiliki panjang 3 meter dan warnanya hijau cerah. Pada saat yang sama, wajah Fengxi berubah menjadi abu-abu gelap, dan tangannya berubah menjadi cakar yang sangat tajam yang memiliki kilau dingin.
Kedua iblis itu sekarang berubah menjadi setengah iblis. Hani melengkungkan mulutnya beberapa kali saat dia melihat itu, dan akhirnya muncul dengan sedikit senyuman. Sepertinya kalian berdua menganggapku serius sekarang. Tidak apa-apa, tapi jangan salahkan aku karena mendapat bantuan juga. Sebelum Raja Naga dan Fengxi memahami arti kata-kata Hanli, mereka mendengar ratapan dan jeritan dari cakrawala. Seolah-olah ada sesuatu yang terbang ke arah mereka dari semua sisi. Pada saat yang sama, cahaya putih muncul dari bawah pulau, diikuti oleh selusin garis putih naik dari tanah. Serang! Bunuh dia sebelum bantuannya tiba. Ekspresi sengit muncul di wajah Raja Naga saat dia berteriak. Segera setelah itu, Raja Naga menghentikan gerakan mantra dan membuka mulutnya, melepaskan beberapa cahaya keemasan saat dia mulai bergerak. Dia menerkam begitu cepat ke arah Hanli, meninggalkan bayangan di belakangnya, masih melepaskan cahaya dari mulutnya. Fengxi tidak berani memperlambat. Dia membuka sayapnya dan membungkus dirinya dengan angin kencang, mengaburkan sosoknya saat dia menyerang ke depan. Ketika Hani melihat itu, dia mengangkat alisnya. Tapi dia tidak bergerak. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan penggaris kayu hijau dan memutarnya di telapak tangannya. Sebuah teratai perak besar mekar di depannya dan menutupinya sepenuhnya, dan dengan membalikan tangannya yang lain, bola cahaya 3 warna menyala, berubah menjadi kipas berbulu. Hani memegangnya dan melambai ke arah sinar cahaya yang masuk. Pilar api 3 warna meluncur keluar dan menghantam pilar cahaya keemasan di depan teratai perak. Hembusan besar bertiup dari tabrakan itu. Meskipun sinar cahaya terkondensasi dari kekuatan iblis Raja Naga, pilar api menghentikannya dan sepertinya bahkan memakannya. Ketika Raja Naga Emas melihat itu, hatinya bergetar. Tetapi dia tidak berhenti sedikit pun dan melambaikan salah satu tangannya. Cahaya keemasan berkedip-kedip dan perisai sisik naga dipanggil ke depan. Itu berubah menjadi penghalang cahaya padat di sekelilingnya, melindunginya saat dia mengacungkan 2 senjata lainnya. Cahaya pedang putih dan garis tombak emas memenuhi udara dengan pancaran sinar yang mengalir, menghujani serangan seperti badai pada api 3 warna. Tidak hanya tombak emas dan pedang putih sangat tajam, tetapi mereka tidak takut pada panas yang luar biasa dari api. Cahaya emas dan putih sepertinya menjalin jaring, dengan kaku menghalangi lingkaran cahaya yang mengikuti dari letusan nyala api. Hani tercengang, tetapi dia tidak bisa menangani masalah itu saat ini, karena Fengxi telah mengitarinya menggunakan teknik gerakan yang tidak diketahui. Dari jarak lebih dari 100 meter, Fengxi sekarang terbang ke sisinya. Kedua sayapnya terbuka, dan dia menyiapkan cakarnya. Suara angin yang bertiup dengan kencang terdengar. Bulu yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sayapnya dalam rentetan panah, dan setiap sapuan cakar menghasilkan cakar yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menyerang penghalang teratai perak Hanli. Hani melirik serangan sombong Fengxi dengan sikap acuh tak acuh. Tapi bagaimanapun, dia membuka mulutnya dan memanggil 3 pukulan emas. Suara keras terus-menerus terdengar saat bulu biru dan cakaran mencakar permukaan teratai. Tetapi serangan itu sepertinya menghilang segera setelah mereka menyerang, sementara teratai tetap tidak terluka dan terus berputar di tempatnya. Ketika kejutan muncul di wajah Fengxi karena melihat serangannya dimentahkan, pedang emas sepanjang 3 inci anehnya melengkung di depannya. Iblis itu secara tidak sadar mengayunkan sayapnya dan tubuhnya kabur. Pedang Qi menyala dan pedang kecil menembus tubuh Fengxi. Tapi itu hanyalah bayangan. Pada saat berikutnya, Fengxi muncul lebih dari 70 meter. Wajahnya pucat, seolah manuver itu menghabiskan banyak kekuatan sihir. Hani mengerutkan kening. Dia tidak mengantisipasi bahwa iblis itu akan memiliki penguasaan teknik penghindaran angin seperti itu. Jika dia ingin membunuh iblis itu, dia harus berusaha keras. Setelah memikirkan hal itu, Hani memerintahkan pedang kecil itu untuk memanjang hingga 1 kaki, berbalik dan mengejar Fengxi dengan cermat. Ekspresi Fengxi menjadi dingin. Tiba-tiba, sepasang cakar biru besar muncul di udara dan menyapu pedang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, pedang tertangkap. Ekspresi jahat muncul dari wajah iblis itu, dan dia menggunakan teknik rahasia untuk menekan dengan sekuat tenaga, berniat untuk menghancurkan pedang. Tapi ketika cakar itu menyala dengan cahaya biru, dia melihat pedang itu tidak mengalami sedikit pun kerusakan. Hati Fengxi jatuh.
Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, dia mendengar beberapa drone. Pedang terbang emas memanfaatkan momen kecerobohannya untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Pedang memutari cakar besar yang menangkapnya, dan dengan mudah memotongnya berkeping-keping. Cakar yang hancur berserakan tertiup angin. Pedang terbang kemudian berubah arah dengan cepat melanjutkan pengejaran mereka ke Feng Xi. Kali ini, Feng Xi merasakan keterkejutan yang lebih besar. Dia dengan cepat membuka mulutnya, dan mangkuk giok biru terbang keluar. Itu membalik di udara, tiba-tiba menghasilkan penghalang biru untuk menyapu pedang terbang. Saat kedua belah pihak bentrok, beberapa retakan tajam terdengar. Di bawah cahaya keemasan cerah dari pedang terbang, penghalang biru itu ditembus dengan mudah. Ekspresi Feng Xi sangat berubah. Dia tidak lagi berani untuk menghadapi pedang terbang itu secara langsung, dan dia mengepakkan sayapnya terbang dalam garis biru. Pedang terbang berubah arah, diam-diam melanjutkan pengejaran dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari Feng Xi. Pada saat itu, Feng Xi mulai mengutuk dalam hati. Saat dia dipaksa untuk berputar di langit, dia melirik Raja Naga Emas. Akibatnya, hatinya semakin terpuruk. Raja Naga Emas memblokir api 3 warna dan telah tiba di sebelah Han Li. Dia memukul teratai perak dengan ganas. Setiap serangan tampaknya sedikit menyebarkan teratai itu. Di dalam teratai, Han Li hanya melambaikan penggaris zamrud di tangannya beberapa kali, dan memulihkan semua kerusakan dengan beberapa kilatan cahaya Buddha 7 warna. Raja Naga Emas tidak dapat menghadapinya. Mata Feng Xi melihat sekelilingnya, dan dia mulai merenungkan apakah dia harus melarikan diri. Jelas bahwa kemampuan Han Li saat ini jauh melebihi apa yang dia bayangkan, dan pedang terbang yang ganas lebih dari cukup untuk menangani dia dan Raja Naga Emas. Tapi kemudian, iblis itu tiba-tiba berhenti dan tetap di tempatnya, mengungkapkan bentuk setengah iblis Feng Xi. Pada waktu yang tidak diketahui, kelabang putih salju sepanjang belasan meter telah mengelilinginya. Mereka memiliki 4 sayap dan tubuh kristal yang berkilau. Kelabang embun beku bersayap 6. Ketika Feng Xi mengenali mereka, dia berteriak ketakutan dan memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Serangan ganas Raja Naga Emas terhadap teratai juga berhenti tiba-tiba, dan dia mengoyak ke udara dengan gerakan keemasan, berharap bisa kabur. Suara acuh tak acuh Han Li terdengar dari dalam teratai. Sudah terlambat untuk berpikir untuk melarikan diri. Begitu kata-kata itu diucapkan, 10 benang merah keluar dari teratai dengan kecepatan ekstrim. Mereka berkedip beberapa kali dan melilitkan erat di sekitar iblis. Setelah itu, cahaya melintas dari mereka, berubah menjadi beberapa tali api yang padat. Mereka terus mengamuk di sekitarnya dan menenggelamkannya di dalamnya. Pada saat yang sama, angin iblis abu-abu bertiup di langit, membawa kepala hantu seukuran roda. Mereka semua tampak galak dan meratap tanpa akhir. Mereka memasuki lautan api tanpa mempedulikannya. Di dalam api, Raja Naga Emas berteriak ketakutan. Jeritan dinginnya mengandung ketakutan yang sangat besar. Saat Feng Xi menyapu pandangannya melewati tempat kejadian, hawa dingin membeku di hatinya. Baik itu serangan lain dari Han Li atau lusinan kelabang embun beku bersayap 6 yang mengelilinginya, dia tidak akan bisa menghadapi salah satu dari mereka. Setelah mengambil keputusan, Feng Xi menggenggam tangannya dalam gerakan mantra, dan merah-merah mekar dari tubuh bagian atasnya. Darah dengan keras keluar dari dagingnya, menyembunyikan tubuhnya dalam awan darah. Sementara itu, sayap iblis menyerap darah dalam sekejap dan berubah menjadi merah. Dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan sayapnya, berniat melarikan diri menggunakan teknik rahasia. Tetapi pada saat itu, dia mendengar nyanyian dari kitab suci yang indah diucapkan, dan daya tarik yang sangat besar membebani tubuhnya. Iblis itu merasa tubuhnya tegang saat dia tetap di tempatnya, kekuatan sihir di tubuhnya membeku. Pada saat itu, Feng Xi menemukan teratai perak besar 1 kaki di bawahnya, membuatnya sangat ketakutan. Itu perlahan-lahan mekar, membuatnya terjebak dalam cahaya Buddha 7 warna. Iblis itu panik, segera mengeluarkan teknik dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, selusin kelabang yang mengelilinginya menggunakan kesempatan itu untuk meludahkan ki glasial ke arahnya. Ki putih dingin membungkusnya, membungkus awan darah sepenuhnya. Jeritan sengsara Feng Xi terdengar dari dalamnya. Di kejauhan, Han Li bermain-main dengan penguasa 8 roh di tangannya dengan ekspresi tenang, bahkan tidak melirik ke arah Feng Xi.
Semuanya sepenuhnya di bawah kendalinya. Pada saat itu, teriakan Raja Naga Emas tiba-tiba berhenti. Hal itu menyebabkan Hani mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Ledakan yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar dari dalam lautan api, dan nyala api itu tersebar dalam sekejap. Hembusan bertiup, diikuti oleh sesuatu yang terbang dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Hani tenggelam dan guntur terdengar dari punggungnya. Dia menghilang. Pada saat berikutnya, hal yang lolos tiba-tiba berhenti. Di atasnya, kilat biru dan putih menyala, diikuti oleh kemunculan tiba-tiba Hani. Hani menunduk dan hanya melihat kerangka miniatur naga. Itu hanya satu kaki besarnya dan berkilau dengan cahaya keemasan, seolah-olah itu dibuat dari emas murni. Naga banjir memegang inti emas seukuran ibu jari di mulutnya. Ratapan terdengar dari belakangnya, dan 5 kepala hantu keluar dari lautan api dengan wajah yang menyedihkan. Wajah mereka pucat seolah-olah terluka. Raja Naga Emas bergerak saat melihat iblis Qingque dan segera terbang dalam garis emas, segera menghilang dari pandangan. Di atas, Hani mendengus dingin. Cahaya hitam melintas dari alisnya, mengikuti kemunculan mata hitam ketiga. Itu melepaskan seberkas cahaya hitam yang menghilang begitu muncul. Akibatnya, ledakan teredam terdengar. Cahaya kemasan dan hitam terjalin, dan naga tulang jatuh dari ledakan, membalik beberapa kali. Tulang tahu segalanya jauh dari baik. Dia segera berpikir untuk mendapatkan kembali posisinya dan melanjutkan pelariannya. Tapi itu sudah terlambat. Cahaya biru tiba-tiba berkedip dari dekat, mengikuti kemunculan jaring biru yang muncul entah dari mana. Naga tulang itu tertangkap dan tidak bisa bergerak. Sementara itu, cahaya keemasan sepanjang 3 meter terbang dari langit. Cahaya keemasan menyala dan tulangnya dibelah menjadi 2. Api hijau terbang keluar dari naga tulang lagi dalam pelarian putus asa. Namun Hani sudah siap. Dia mengulurkan tangan, menciptakan tangan biru besar dan meraih api hijau. Setelah itu, Hani melesat ke depan dan mengeluarkan botol hijau kecil dengan kibasan lengan bajunya. Dia membalik botol dan mengeluarkan kabut hitam. Tangan biru itu mengendurkan cengkeramannya, membiarkan kabut menyapu api hijau dan menariknya kembali ke dalam botol. Setelah itu selesai, Hani mengangkat botol dan menyapu perasaan spiritual di dalamnya dengan ekspresi puas dari apa yang dilihatnya. Jiwa binatang iblis kelas 10 adalah bahan yang sangat langka. Setelah botol kecil itu disimpan, dia melihat mutiara emas dan sisa-sisa naga tulang dan mengumpulkannya tanpa berpikir. Mutiara itu jelas merupakan tujuan utamanya, inti naga atribut logam. Adapun kerangka emas, dia agak tertarik padanya. Kembali ke lautan api, dia melihat Raja Naga tidak dapat melepaskan diri dari belenggu benang apinya dan rahang iblis Qingque. Tetapi melalui beberapa teknik yang tidak diketahui, dia meledakkan dagingnya dan membebaskan diri, menyebarkan batasannya dan mengendalikan kerangka miniaturnya dengan jiwanya. Dengan cara ini, Raja Naga sepertinya memiliki 2 tubuh. Dia akan mampu membuat lawannya lengah dalam pergantian peristiwa yang tak terbayangkan ini, melepaskan dagingnya dan melarikan diri dengan tulang-tulangnya. Raja Naga adalah kultivator iblis kelas 10 dan yang terkenal pada saat itu. Aneh jika dia dibunuh dengan begitu mudah. Hani memiliki 2 harta roh dan iblis Qingque. Kultivator jiwa baru lahir tahap akhir tidak bisa berharap untuk menang melawannya. Raja Naga sudah jauh lebih kuat dari binatang iblis biasa. Tetapi penguasa 8 roh memiliki kemampuan pertahanan yang ajaib. Dan dia secara alami tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Dan dengan benang roh api yang menangkapnya dan iblis pemakan daging yang menekannya, Hani mampu menaklukkannya tanpa usaha lebih lanjut. Hani dengan penasaran memeriksa kerangka emas dan ragu-ragu, sebelum menempatkannya di kantong penyimpanannya juga. Pada saat itu, Fengxi tetap terperangkap di dalam kabut glasial putih. Ki es dari lusinan kelabang telah menyegelnya menjadi es. Hani melirik musuh yang dulu dia takuti dan menggelengkan kepalanya. Pikirannya bergejolak dan pedang terbangnya melesat di sekitar balok es. Tiba-tiba, es terbelah menjadi potongan-potongan, dan jiwa iblis hijau keluar darinya, melarikan diri dengan panik. Tapi itu menabrak kelabang lebih dulu dan ditelan dengan hampir tidak ada perlawanan, menjadi makanan serangga belaka. Dengan kedua iblis itu terbunuh, Hani memutuskan untuk memeriksa kantong penyimpanan yang mereka tinggalkan. Hani menemukan kejutan yang menyenangkan.
Dari kantong penyimpanan Fengxi, dia memperoleh slip giok kuno yang merinci beberapa teknik kultivator iblis serta informasi tentang buah skala naga. Itu juga merinci metode untuk mencabut dan memindahkan berbagai jenis pohon roh. Itu seharusnya terbukti sangat berguna. Dari kantong penyimpanan Raja Naga, dia menemukan teknik menarik yang disebut seni tulang temper. Itu akan memungkinkan manusia dan iblis untuk mengolah kerangka mereka sampai menjadi harta ajaib. Dan dalam prosesnya, itu akan mengubah daging seseorang menjadi sangat kuat. Sayang sekali butuh banyak waktu untuk mengembangkan teknik ini. Dia terlalu sibuk untuk mengembangkan teknik ini, tapi dia tetap mengumpulkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Setelah dia mengumpulkan semua iblis Cinque dan kelabang, dia segera terbang dalam garis biru ke laut terdekat. Karena buah skala naga memiliki efek ajaib, dia tidak bisa melepaskannya. Hani menghilangkan beberapa batasan yang dia temukan di sebuah gua di bawah laut, dan akhirnya menemukan pohon itu. Untungnya, Fengxi mengemas semua bahan yang dia butuhkan untuk mencabut pohon roh. Hani secara alami memanfaatkannya dengan baik, dan menyusutkan pohon itu untuk sementara dia simpan di kantong penyimpanannya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, garis biru menyapu lautan dan menghilang dari cakrawala. Ketika Hani kembali ke Laut Bintang Dalam dan Selatan Surgawi, hampir 1 tahun telah berlalu. Ketika dia kembali ke Pegunungan Awan Mimpi dengan pakaian perjalanan, Nangong Wan, murid-muridnya, dan beberapa penatua sekte berkumpul bersamanya untuk diskusi rahasia. Setelah hampir 1 hari berlalu, mereka semua pergi. Ekspresi mereka semua serius, seolah-olah topik itu sangat penting. Tidak lama kemudian, murid-murid sekte awan melayang menemukan bahwa sekte itu mulai mengumpulkan sejumlah besar obat-obatan roh yang tidak jelas, tidak peduli berapa biayanya. Pada saat yang sama, para kultivator di posisi yang lebih tinggi dari sekte tersebut berulang kali berkumpul untuk berdiskusi. Tidak lama kemudian, sepotong informasi diberitahukan di seluruh Selatan Surgawi. Hani, penatua agung dari sekte awan melayang, dalam perjalanan terakhirnya memperoleh teknik rahasia yang akan membantu menerobos transformasi dewa. Namun teknik rahasianya cukup aneh dan membutuhkan area khusus untuk dikultivasikan. Dengan demikian, kultivator terhebat di Selatan Surgawi berencana untuk berangkat dari sekte awan melayang selama beberapa ratus tahun dalam kultivasi terpencil. Kecuali dari situasi hidup atau mati untuk sekte awan melayang atau dia gagal dalam mengembangkan teknik ini, dia tidak akan dengan mudah keluar dari pengasingan. Ketika informasi ini diketahui, eselon yang lebih tinggi dari sekte besar memiliki sikap yang berbeda. Mulai dari kegembiraan, kebahagiaan, kekhawatiran, dan ketakutan bahwa peristiwa besar akan mengguncang Surgawi Selatan sekali lagi. Setelah setahun berlalu, tidak hanya Hani menghilang, tetapi rekan daunnya Nangong Wan, Mu Peiling, dan murid-murid pribadinya yang lain juga menghilang. Tapi Liu Yu tetap di sekte itu. Sekte awan melayang menghentikan ekspansi mereka dan mulai mengkonsolidasikan kekuatan mereka yang ada. Meskipun sekte lain mengamati sumber daya dari sekte awan melayang dengan keserakahan, reputasi menakutkan Hani membuat mereka menjauh. Setahun, 10, dan 100 tahun berlalu. Kultivator terbesar di Selatan Surgawi telah benar-benar menghilang dan belum muncul lagi. Di sekte awan melayang, pegunungan awan mimpi, dan bahkan Selatan Surgawi, reputasi Hani mulai memudar seiring waktu, dan semakin sedikit orang yang menyebut-nyebutnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, penatua agung dari sekte awan melayang berubah menjadi legenda, dan posisinya tetap kosong selama lebih dari 1000 tahun sebelum seorang penatua agung baru dipilih untuk sekte tersebut. Tetapi setelah hampir 1000 tahun, era keemasan muncul lagi untuk sekte awan melayang. Kultivator jiwa baru lahir tumbuh dalam jumlah besar, mengangkat sekte menjadi kekuatan super di Selatan Surgawi. Kemakmurannya bertahan selama 1000 tahun yang akan datang.